Ditabrak tugboat jembatan Lalan ambruk. Penemuan bayi terlantar kagetkan warga Banyuasin. Hidup dia. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, tertabrak kapal tugboat bermuatan batu bara jembatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin ambruk. Akibatnya warga yang akan melintas terpaksa melalui jalur alternatif lain menggunakan kapal ponton di dermaga. Dari video pantauan udara terlihat jembatan yang dihantam tongkang batu bara ambruk di bagian tengah. Kejadian laka air ini terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat 12 Agustus 2024. Akibatnya jembatan penghubung desa Sukajadi P6 dengan desa Galisari P11 tidak bisa dilalui. Kejadian berawal saat kapal TB Medellin Spirit yang menggandeng tongkang Sentana Jaya sedang mengangkut batu bara dengan diasis oleh tugboat Paris 22. Saat melintas di bawah jembatan Lalan, tugboat Medellin menabrak tiang sebelah kanan jembatan. Akibatnya jembatan ambruk jatuh ke sungai. Personil Satpol Air Polres Muba, TNI dan personil Pedesub mengamankan lokasi. Personil melakukan evakuasi dan membantu warga di lokasi kejadian. Kapolsek Lalan Ibtu Zulkarnain Afianata menjelaskan jembatan telah ditutup dan dihimbau untuk masyarakat yang akan melintas bisa melalui jalur alternatif menggunakan kapal ponton. Dan kami himbau kepada masyarakat yang akan menuju desa Bandar Agung atau P16 bisa melintas melalui jalur Rawas Kilo, dari Rawas Kilo menuju ke PT BKI. Di sana ada dermaga dan akan menyeberang melalui ponton, kemudian melintas desa Agung Jaya P17 langsung menuju ke desa Bandar Agung P16 dan P6 desa Sukajadi. Atas kejadian ini belum diketahui korban jiwa maupun luka yang ditimbulkan dari ambruknya jembatan. Dari Musim Banyuasin, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ternyata telah menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi optimasi lahan atau OPLA di Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memastikan penanganan kasus dugaan program optimasi lahan atau OPLA di Dinas Pertanian Ogan Komering Ulu terus berjalan. Diketahui saat ini di Kejari Oku telah menetapkan 2 tersangka kasus tersebut dan telah menjalani sidang ketiga kalinya. Namun sayang hingga kini Kejari Oku menyebutkan belum ada tersangka baru. Tetapi Kejari Oku tidak menampik ke depan bukan tidak mungkin ada tersangka baru melihat fakta-fakta di persidangan. Kejari Oku membenarkan kedua tersangka merupakan 2 orang yang saat ini telah menjalani penahanan dengan kasus yang berbeda yakni program serasi. Dan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kasus OPLA. Kedua tersangka berinisial AP merupakan PPK dalam kegiatan serasi. Dan HH adalah staf di Dinas Pertanian Oku yang terlibat kegiatan serasi tahun 2019 senilai 1.290 juta rupiah untuk 6 kelompok tani. Kita sudah upload itu di IG, sudah sidang sekarang, sudah sidang dengan posisi 2 orang tersangka. Nanti mungkin secara teknisnya bisa dikonfirmasi dengan Kasubdit. Oh, tersangkanya sama bang? Iya, yang perkara yang serasi itu. Serasi. Ya. Ada kemungkinan penambahan enggak bang? Jadi begini, prinsipnya begini, kita mengajukan seseorang yang jadi tersangka dengan alat bukti yang kita miliki. Nanti kita lihat fakta di persidangan. Jadi nanti kita lihat persidangan, manakala pertimbangan di persidangan, fakta di persidangan juga dimungkinkan mengarah kepada pertanggungjawaban orang lain, tentu akan kita lakukan prosesnya kira-kira begitu. Kejari Oku mengungkapkan dalam fakta persidangan selanjutnya pihaknya akan terus melihat apakah akan ada tersangka baru. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, seorang ibu tiba-tiba berteriak histeris saat proses persidangan putusan. Wanita ini tak terima hukuman yang dijatuhkan kepada suaminya, bahkan sang ibu nyaris pingsan.
Seorang wanita istri salah satu terdakwa kasus permotalan lahan tambang batu bara di Kabupaten Muratara teriak dan menangis histeris di persidangan. Usai suaminya Jumadi divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Wanita ini tak terima suaminya dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim selama 10 bulan kurungan penjara. Karena menangis histeris, Hakim terpaksa menghentikan proses persidangan guna menenangkan suasana. Sang suami menjadi terdakwa berupaya membujuk sang istri untuk tenang. Namun sang istri tetap berteriak dan menangis histeris sambil berteriak hukuman yang dijatuhkan kepada suaminya tidak tepat dan tidak adil. Proses persidangan pun dijaga ketat oleh anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Nggak adil, karena yang jelas suami saya itu cuma bekerja, Pak. Dia nggak terbukti, jelas-jelas nggak terbukti bersalah, tapi dijatuhkan hukuman. Terus yang saya tidak terima lagi, giliran karyawan SKB bawa rotan disebut. Sedangkan GPU bawa senjata api, ada videonya, ada senjata tajamnya, preman GPU itu Pak, udah jelas-jelas nggak disebut sama sekali. Ini menurut saya ini nggak adil, sangat nggak adil. Hakim menyatakan kedua orang ini bersalah karena telah menghalang-halangi kegiatan aktivitas tambang di lahan yang bersengketa antara PT GPU yang bergerak di bidang tambang batu bara dan PT SKB perusahaan yang bergerak di bidang lahan kelapa sawit di wilayah perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muratara pada beberapa waktu lalu. Dari Lubuk Linggau, Sudirman iNews melaporkan. Penemuan bayi kagetkan warga Banyuasin, informasinya sesaat lagi. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan
Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Jadi Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Ya, ini luar biasa sangat. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Warga desa Prajen, Kecamatan Banyuasin 1 dikagetkan dengan penemuan bayi perempuan. Saat ditemukan bayi dalam kondisi telanjang di dalam kardus yang diduga kuat sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya karena hasil hubungan terlarang. Bayi perempuan malang yang diperkirakan baru dilahirkan ini ditemukan warga dalam kondisi telanjang di dalam kardus sekitar pukul 7 malam di pinggir jalan dekat warung milik warga. Ditemukannya bayi ini berawal dari terdengarnya tangisan bayi. Tidak diketahui kapan bayi diletakkan di depan warung milik Samiri. Setelah diperiksa suara tangisan yang didengarnya, pemilik warung curiga dengan adanya keberadaan kardus tersebut. Setelah dibuka ternyata ada bayi yang tidak mengenakan baju. Penemuan ini mengkagetkan warga sehingga menghubungi kepolisian setempat. Untuk memastikan kesehatan dan pengasuhan bayi perempuan ini diserahkan oleh Kepala Desa ke Bidan Puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Kepala Desa kini berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut. Untuk tindak lanjut dari penemuan bayi ini, kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Kami bawa bayi tersebut ke bidan desa kami yang ada di Desa Prajen untuk dirawat, mengingat kondisi bayi ini yang dibuang oleh orang tuanya di pinggir jalan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI Angkatan Darat menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh 2 juru parkir di halaman apotek di Kota Palembang. Keributan ini tengarai oleh rasa tersinggung dari 2 orang juru parkir lantaran diberi uang sebesar Rp2.000. Pasca kejadian, kedua pelaku pengeroyokan diamankan oleh polisi. Aksi baku hantam ini terjadi di halaman parkir apotek yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang pada Kamis malam lalu. Rekaman aksi keributan ini viral di jagat maya usai diunggah oleh pemilik video ke media sosial. Diketahui pria yang membawa seorang anak kecil menggunakan sepeda motor merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang berdinas di Batalion Raider 200 Banyuasin. Dirinya menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh 2 orang juru parkir di apotek tersebut berinisial MSR dan MNF. Keributan ini ditengarai dipicu oleh kesalahpahaman antara korban dan kedua pelaku. Setelah membeli obat di apotek tersebut, korban hendak pulang ke rumah. Namun saat memberi uang parkir sebesar Rp2.000, kedua juru parkir tak terima. Terjadi adu mulut antara ketiganya hingga berujung pada aksi pengeroyokan.
Nggak tahu baliknya mana. Setelah habis aku dia mereka tuh lah. Oh, memang gawenya parkir di sini Kak. Tapi yang kita dengar apa Kak? Gara-gara parkir tuh lah ya. Mungkin nih. Korbannya uang mana ini? Tahu kapan-kapan sih Bu, kodap. Anggota TNI ya? Iya, anggota TNI. Kedua juru parkir sempat mengambil senjata tajam yang disembunyikan di dekat lokasi kejadian. Beruntung warga sekitar segera melerai kedua pihak yang terlibat keributan. Pengeroyokan yang terjadi merupakan anggota TNI. Saat ini untuk pelaku juru parkir merupakan satu keluarga dan sudah diproses di Polsek Ilir Timur 1. Korban melaporkan peristiwa yang dialami ke Polsek Ilir Timur 1 hingga tak berselang waktu lama. Kedua pelaku diringkus aparat ke kantor polisi. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa sering melakukan penodongan di atas jembatan Ampera. Seorang pemuda di Palembang diringkus unit Jatanras Polda Sumsel. Dari tangan pelaku petugas mendapati 9 senjata tajam. Unit Jatanras Polda Sumsel meringkus pelaku Mardi di atas jembatan Ampera saat hendak melakukan aksi kejahatannya. Pelaku diringkus petugas lantaran kerap kali melakukan penodongan terhadap wisatawan lokal yang sedang melintas di atas jembatan Ampera. Tanpa banyak perlawanan, pelaku akhirnya digiring ke Mapolda Sumsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 9 senjata tajam jenis pisau yang seringkali digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Terjadi terhadap wisatawan lokal kita yang sedang berekreasi di ikonnya kota Palembang dengan modus dia berpura-pura mendekati wisatawan lokal kita, ajak ngobrol dan sebagainya, kemudian menodongkan senjatanya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. SPBU campur Pertalite dengan air, informasinya setelah pariwara berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita pikir. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar.
iNewsroom, Senin sampai Jumat. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat, pukul 12:30 siang, live di iNews. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang terapi. Setelah terjadi salah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. SPBU 24311254 Tigalung, Kecamatan Prabu Muli Barat diduga melakukan kecurangan dengan mencampurkan air ke dalam bahan bakar minyak jenis Pertalite. Akibatnya sepeda motor warga mati mendadak. Selain dicampur air, isi pembelian juga tak sesuai takaran. Puluhan warga terlihat mendorong sepeda motor yang mati mendadak setelah diisi BBM di SPBU Patih Galung. Mereka mendatangi kantor SPBU untuk meminta pihak pengelola bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Menurut salah satu warga yang menjadi korban, Wahid Effendi mengatakan selain BBM bercampur air, pengisian BBM ke tangki kendaraan juga tak sesuai pembelian. Mau ke Trando jualan sapu ini, Abu terpaksa itu kan habis ngisi minyak tadi kan 50.000. Nah nyampe depan polsek tadi langsung berhenti langsung macet motornya. Habis dibongkar-bongkar itu bosinya HP ado galau tapi kok nggak dapat hidup nah itu tadi. Ketahuan bercampur air tuh gimana? Bisa ketahuan? Banyak orang banyak yang tahu, jadinya motor kamu tuh campur banyak. Nah itu langsung balik lagi ke sini ke pom bensin. Rupanya adonian. Usai dimintai keterangan, pengelola SPBU Patih Galung, Jayadi mengakui jika tangki penampung Pertalite berisi air dan belum mengetahui berasal dari mana. Saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan sepeda motor pelanggan yang mati setelah diisi BBM. Memang di tangki kita ada air, kita belum tahu penyebab ada airnya. Ya. Jadi kalau ada airnya itu apa? Ada kebocoran? Tetapi bisa dipastikan pengisian semalam itu tidak ada airnya. Sudah dicek secara teliti oleh pihak SPBU dan tidak ada airnya. Seperti itu Pak Jaya. Penerimaan semalam, iya. Berarti sudah. Apa memang ada kebocoran? Berarti pernyataan Pak Jaya sudah menyatakan bahwasanya PIK tidak ada dari tangki ya, tidak ada air dari pengisian tangki semalam. Ya, tidak ada. Tim Tindak Pidana Khusus Polres Prabu Muli usai meminta keterangan korban dan pengelola langsung memasang garis polisi dan membawa barang bukti botol BBM bercampur air. Saksi serta pengelola SPBU untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Menurut warga, kejadian ini bukan pertama kali. Sayangnya, meski telah sering mendapatkan sanksi dari pihak Pertamina, kejadian serupa masih terjadi lagi.
Dari Prabu Bulih, Peri Brima iNews melaporkan. Pemirsa, pedangdut wanita Anissa Bahar besuk selebgram Lina Mukherjee yang divonis 2 tahun penjara karena terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE lantaran memposting video makan kriuk babi sambil baca doa menurut ajaran Islam di akun mesotnya. Selebgram Lina Mukherjee yang divonis 2 tahun penjara karena terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE lantaran memposting video makan kriuk babi sambil membaca doa menurut ajaran agama Islam di akun mesosnya, mendapat kunjungan dari penyanyi dangdut Anissa Bahar di Lapas Wanita Palembang. Didampingi timnya, Anissa Bahar tiba di lapas langsung masuk ke dalam kunjungi Lina Mukherjee. Usai kunjungan terlihat Lina mengantar Anissa Bahar sampai ke depan meja piket petugas lapas. Saat dikonfirmasi, Anissa Bahar mengatakan kedatangannya ke Palembang memang sengaja untuk mengunjungi Lina Mukherjee yang merupakan teman dekatnya. Dan kunjungan ini sebagai bentuk support agar Lina lebih kuat tabah menghadapi cobaan. Selain itu, Anissa Bahar juga menyatakan terkait adanya isu beredar Lina Mukherjee hamil di dalam tahanan. Anissa menegaskan jika berita itu bohong atau hoax. Bentuk support sistem kepada Lina supaya Lina lebih kuat dan tabah menghadapi cobaan. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah yang mana kita sudah dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanda syukur kita atas kemerdekaan. Buktinya hari ini ada yang pakai merah, merah. Besok tanggal berapa, Bu? 17 apa? Hari apa itu? Alhamdulillah. Iya, kita punya hari kemerdekaan, kita harus bangga bahwa negara kita adalah negara yang merdeka, diakui oleh dunia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi mulia, Nabi agung, utusan Allah yang membawa perubahan yang begitu besar buat umat manusia di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapat lindungan Allah dan insya Allah menjadi penduduk surga nantinya. Amin ya. Adapun tema yang akan diusung oleh Ibu Ketua kita, insya Allah mudah-mudahan kita semua setuju, adalah Bunda, temanya tentang bagaimana perspektif Islam memandang KDRT yang sedang marak dan viral pada saat ini. Bunda tahu apa arti KDRT? Na'udzubillah min zalik ya Bun. Kita tahu saat ini Bunda ya, cerita tentang kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami menganiaya istrinya, menzolimi, menelantarkan, mengabaikan, menyakiti lahir dan batin pasangan hidupnya atau istrinya. Istri tak kalah kejamnya, membakar suaminya, melinggis sampai mati. Ada? Iya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, untuk pasangan suami istri di dalam Al-Baqarah ayat 187. Salah satunya potongan ayat ini adalah pesan Allah buat kita semua. Apa banyak yang gadis di sini? Gadis galau? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libas
libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian untukmu. Siapa itu pakaian? Pakaian fungsinya apa, Bun? Fungsi pakaian menutup, dan antum dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu menutupi kekurangan masing-masing pasangan. Kita manusia diciptakan punya kekurangan dan insya Allah punya kelebihan. Ada kekurangan, ada kelebihan, ada pula di dalam rumah tangga itu saling melengkapi. Setuju tak, Bun? Yang lanang pemarah, ibunya sabar. Yang ibunya cerewet, ada tak mana wongnya yang cerewet? Mengapa bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Sebenarnya Islam tidak mengenal kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Islam rahmat, ya Bu? Rahmatan lil, rahmat untuk semua alam, untuk semesta alam. Tapi ngapa melakukan itu? Kalau kita boleh nanya, terkadang kita terlalu banyak menuntut sebagai istri. Halo? Manalah yang menuntut itu? Tuntut menuntut. Ya. Yang tidak sesuai dengan proporsinya. Contoh, suami kita capek, gajinya sedang-sedang saja. Benar, Bun? Iya. Tapi kita minta di luar kemampuan suami, lalu kalut. Terkadang kita jingok banyak kan yang masuk hotel Prodio. Bunda tahu? Tahu dari mana? Iya. Kita pun disuruh mawaddah samawa. Ada ayat ketika kita nikah, hafal galau kuraso ibu-ibu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu, sakinah. Apa arti sakinah? Sakinah, tentram, damai itu tujuan rumah tangga. Berdua kita mengayuh biduk rumah tangga menuju pulau sakinah.
ketenangan batin, kedamaian, bukan kebencian, permusuhan. Aduh, Bun, nahan marah itu memang susah, tapi la tarda walakal jangan marah kata Nabi, bagimu surga. Terus kita ngambil apa sikap kita dalam rumah tangga? Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang ada manfaatnya bagi manusia lainnya. Kita bermanfaat bagi suami kita, suami bermanfaat bagi kita. Kita saling menuangkan kasih sayang, cinta kasih, mengukir kebersamaan, cita-cita yang sama, yang ingin kita raih bersama. Kalau ada masalah, musyawarah langsung boleh jadi. Kata Allah, tidak cocok bagi kita pasangan itu, tapi menurut Allah nanti ada hikmahnya, akan lebih baik untuk kita, pasangan kita. Banyak yang bercerai akhirnya menyesal. Aduh, mano. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khotoya. Masya Allah. Banyak-banyak beristighfar kalau hati sedang gundah. Banyak-banyak beristighfar kalau hati sedang marah, tidak sesuai harapan. Banyak hidup yang tidak sesuai harapan kita. Tapi kita harus menerima kenyataan hidup dengan sabar dan tabah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah sangat cinta, sangat sayang, akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Banyak rumah tangga tidak sabar, bubar. Mending bubar muda, pacak nyari lagi. Mana bubar yang tua mana? Bunda, apa lagi yang nak dicari? Halo? Tujuannya apa berumah tangga? Tujuannya apa? Sakinah tadi. Ya. Mawad dan kasih sayang. Mengukir ketentraman batin. Dulu kemana-mana nak nyari laki, nyari bini, lah bertemu disia-siakan, dimarahi, ditendang, ditonjok, belembam-belembam, biru-biru pulangkan aku pada lah bonyok. Bunda, kita wanita punya martabat dan harga diri, harkat martabat harus kita jaga. Kalau bertahun-tahun bukan sabar, Bu. Bertahun-tahun ditonjok, aku tak apa-apa, sabar baik. Anaknya 4. Mati bukannya mati jihad, mati bu. Dimarah, diantuk ke kepalanya masih. Bunda, wanita bukan untuk dijadikan pembantu, bukan untuk dijadikan penyiksaan, tempat pemelepasan amarah, tapi tempat berkasih sayang. Benar tak, Bun? Dulu engkaulah bulan, engkaulah bintang. Tai kucing rasa mana dia?
dapat. Nah, kau dalam rumah tangga, galau rumah tangga punya ujian. Bener ya bun? Tapi ada yang berat, ada yang ringan diuji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas rumah tangga, alhamdulillah aku dapat suami, banyak yang belum menikah. Alhamdulillah aku dapat istri, banyak yang bujang. Siapa yang ngomong itu? Mensyukuri keberadaan pasangan itu adalah wajib hukumnya. Islam mengharamkan KDRT dan pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai terjadi KDRT untuk kesekian kalinya. Mungkin satu kali hanya pelajaran, tapi kalau lah nemen, lah hobi, tolong diperhatikan tetangga kita, adik kita, dulur kita, sanak kita. Kalau ada KDRT, cepatlah lapor RT. Cepat kita atasi, jangan sampailah larut. Apalagi zaman ini, dikit-dikit bebala masuk FB, posting Instagram, bebala Bang Soyib dak balik-balik tigut. Masya Allah. Jangan sampai, bagaimana cara kita memelihara? Memelihara yuk. Kalau suami di rumah minta tolong beliau menjadi imam, kita sholat, bunda. Halo bun? Ustazah itu kan yang ibu majelis taklim. Kita tunjuk contoh. Adik kita, dulur kita, anak kita. Bagaimana rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu tujuan kita hidup. Membina rumah tangga menuju keselamatan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirat wa qina. Kalau bebala terus ketemu dak sakinah mawaddah warahmah. Yang ketemu dengan ibu sakinah, ibu rahmah, ayo bunda, kita berperan aktif di dalam rumah tangga sebagai seorang ibu. Sambut suami kita, jangan tuntut hak kita dulu. Sempurnakan dulu kita sebagai istri. Aku sudah menunjuk apa dengan laki aku. Aku sudah ngomong apa dengan dia. Aku sudah bagaimana kesenangan dia. Jangan tuntut kau harus semak ini ngenjuk aku sebulan. Aku harus Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Jangan tuntut kau harus semak ini ngenjuk aku sebulan. Aku harus pedicure. Aku pengen rainya glowing. Pengen ke apa? Skincare. Nah, aku pengen nak ke klinik kecantikan. Bo, asal kita perut kenyang baiklah syukur. Laki ini cuma 3, Bu. 3. Pertama, pandangannya
Aman dijingoknya gitu. Jangan laki balik masih baju daster koyak 2 hari tidak dicuci, rambut awut-awutan. Ya benar ya, tuh dijaga. Mak mano dulu kita ketemu dia kepengen cantik, bagaimana kita dulu ketemu dengan kekasih nak cantik, jaga kecantikan gitu. Ngaji baik cantik, lipstiknya abang, alisnya bak bulan sabit. Ya benar ya. Ayo di rumah pun kita harus bersih, walaupun storing. Ya. Ini ya. Ya. Tidak apa-apa ada yang lewat ya Bun ya. Kita jaga Bunda supaya kita bukan di luar saja, tapi kita jaga dalam juga, lahir dan ucapan kita. Kadang memicu marah suami. Ya, ingat kisah dulu Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur karena rasa cemburu yang teramat sangat. Cemburu dengan saudaranya yang belagak. Aduh, pernah tahu kita kisahnya Nabi Yusuf? Bukan hanya suami istri, terkadang dengan pekerja rumah tangga pun dapat penganiayaan oleh majikannya. Itu KDRT juga, karena dia serumah dengan kita. Ada adik bunuh kakak, ponaan bunuh paman, ayah bunuh anak, anak bunuh ayah. Nauzubillah, anak bunuh ibu. Ngapalah zaman inilah seperti ini? Karena kurang bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan, maka kata Allah, tunggu, azabku sangat amatlah pedih. Akhirnya dia terkurung, dia di penjara. Halo Bunda, ada yang cak itu? Ada tak? Payo, jangan oi. Bun, subhanallah walhamdulillah wala asal Allah wallahu akbar haula illa billah. Masya Allah, alhamdulillah. Yang pertama, kita menyikapinya dengan bersyukur. Yang kedua, jangan banyak menuntut Bunda. Banyaklah memberi, banyaklah berbuat baik dalam keluarga. Insya Allah kita akan disayang suami. Ketiga, banyaklah sabar. Insya Allah 3 ini baik cukup. Pertama apa Bun? Pertama bersyukur. Kedua Ustazah masih di sini ya. Iya. Jangan banyak itulah kadang wong lah beli mobil, kita lah lama berumah tangga tak terbeli mobil. Nah, mula itu menuntut. Bunda mintalah sama yang punya rezeki itu, bukan suami. Sholat duha ketika suami bekerja, kita doakan semoga dia sehat, panjang umur, banyak rezeki. Bagaimana lagi sikap kita? Iya, belum ada tahun ini, mudah-mudahan tahun depan. Suami juga kadang banyak menuntut hak istri. Pengen istri cak ini, pengen istri cak itu. Dibeli popor pun tak dinjoknya. Mamano. Pengen istri cantik. Tapi di dapur, di sumur, di kasur. Ibu nih ya, modal dong. Modal dengkol, piye kabare. Ora iso. Ibu nih ya. Iya. Jadi harus sama-sama.
Zaman sudah begitu maju dan canggih. Jadi hari ini wanita-wanita sudah tidak lagi zaman cak dulu pun dikurung, di dapur, di sumur. Sekarang kita melalui HP bisa jualan, nyari duit. Bunda di rumah bisa buka jahitan. Bunda di rumah bisa begawe, bikin empek, jual. Itu pemasukan enggak? Jadi kita tidak terlalu tergantung dengan suami kita. Bukan enggak boleh. Kalau suami kita kayo rayo, oke, no problem. Tapi kalau kita hidup pas-pasan, kita bantu. Memang kita bukan pencari nafkah. Kita tidak dituntut wanita mencari nafkah. Tapi kalau kita membantu suami, dapat pahala sedekah. Alhamdulillah. Sedekah sikak dibalas Allah berapa? Oh, kecil nian 10. 7. Oh, dapat 10, di sini 700 dalam Al-Qur'annya. Ya Bunda ya. Itu Bunda yang bisa saja sampaikan. Contoh teladan adalah rumah tangga Rasulullah. Adil, tentram, damai. Insya Allah selamat dunia